Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-52. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini berkenaan dengan waktu yang utama dari 5 waktu salat yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Jabir mengatakan dalam hadis ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wal asra wasyamsu naqiyah wal maghrib idza wajabat wal isya'u ahyanan wa ahyanan idza ra'ahu mujtama'u ajjala wa idza ra'ahu abta'u akhara. Was subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bil ghalas. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur di tengah hari yang terik. Maksudnya ketika matahari tergelincir di awal waktu salat zuhur, dan asar ketika matahari masih cerah, artinya di awal waktu salat asar, dan salat maghrib ketika matahari tenggelam, dan mengerjakan salat isya dengan tidak menentukan waktunya. Kadang dia segerakan, kadang dia tunda. Apabila dia melihat para sahabat sudah berkumpul, cepat berkumpulnya, maka beliau menyegerakan salat isya. Tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka terlambat, maka beliau akan mengakhirkannya. Kita tahu bahwa salat isya waktu yang paling utama itu di akhirnya, yakni tengah malam. Sedangkan salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya ketika masih gelap, yaitu ghalas. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya menyatakan bahwa di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Dan dari waktu salat yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada salat yang paling utama lagi. Ada waktu yang paling utama, yaitu di awalnya, kecuali salat isya di akhirnya, tengah malam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, pada hari ini kita sedang melakukan sholat di mana di situ berkumpul banyak kebaikan. Satu, kita melaksanakan tepat waktunya, dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melaksanakan di awal waktunya, dan yang ketiga bertepatan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya jamaah sekalian, ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana dalam satu pelaksanaan ibadah kita telah mendapatkan
amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang suatu amalan itu kecil, tetapi ketika dia dilaksanakan pada waktu-waktu utama, dia akan mendatangkan pahala yang besar. Sebagaimana sholat subuh yang kita kerjakan pada hari ini. Kita sekarang berada pada tanggal keempat Dzulhijjah, masih berada di awal-awal bulan Dzulhijjah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada hari di mana seseorang itu melakukan suatu amal soleh yang lebih utama daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, apabila Jumat itu berada di awal bulan Dzulhijjah, yakni di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka Jumat itu adalah Jumat yang paling utama. Dia mengatakan al-jum'atu fi ashri Dzulhijjah afdalu minal jum'ah fi ghairi. Jumat yang jatuh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada Jumat selainnya. Apa sebabnya? Dia mengatakan lijtima'il fadilaini fi, karena di dalamnya berkumpul 2 kebaikan. Misalnya kemarin, ya, Jumat kemarin ada Jumat yang paling utama jika dibandingkan Jumat yang lain, karena Jumat kemarin itu berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Kata Ibnu Hajar, kenapa dia lebih utama? Karena berkumpul 2 keutamaan Jumat dan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Syekh Abdul Razak mengatakan, mengomentari perkataan Ibnu Hajar ini, dia mengatakan annal ashral ayyam al-awwal fi syahri Dzulhijjah hiya ayyam khairus sanah. Dia mengatakan bahwa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari yang terbaik dalam 1 tahun. Dan wal asrul layali fi syahri Ramadan hiya layal khairus sanah ala al-itlaq. Sementara 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah merupakan malam-malam yang terbaik dari 1 tahun. Jadi di siang hari 10 awal bulan Dzulhijjah ditambah dengan hari Tasyrik adalah merupakan hari-hari yang terbaik, sampai dia terbaik dibandingkan dengan hari yang ada pada bulan Ramadan. Tetapi 10 terakhir malam di bulan Ramadan adalah merupakan malam yang terbaik dari sekian malam yang ada dalam setahun. Itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Wal fajr wa layalin 'ashr. Ya. Wal fajr, demi fajar, demi waktu subuh dan malam-malam yang 10. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud malam-malam yang ke-10 yaitu malam 10 terakhir Ramadan dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis yang kita bacakan tadi itu juga terkandung satu faedah, bahwa melaksanakan sholat dengan segera ketika waktunya sudah datang itu adalah merupakan perbuatan utama. Tetapi mengerjakan sholat dengan berjamaah itu lebih utama daripada menyegerakan sholat tapi dilaksanakan dengan sendirian, terutama kepada kaum laki-laki. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sahabat itu belum berkumpul dalam melaksanakan sholat isya, maka Rasulullah tunda. Dia tidak segera melakukan di awal waktu. Tetapi kalau beliau melihat para sahabat sudah berkumpul, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat isya di awal waktu. Itu menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama meskipun tidak dilakukan di awal waktu daripada sholat sendirian dilakukan di awal waktu, karena keutamaannya lebih besar. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah hadis tentang waktu-waktu sholat yang utama dari 5 waktu, sholat 5 waktu yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar kita mampu melaksanakan amal-amal ibadah yang dicintai oleh Allah, amal ibadah yang lebih utama, termasuk adalah kita mampu memanfaatkan 10 awal bulan Dzulhijjah dan ditambah lagi hari-hari tasyrik. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.